sekarang. Mari. Kopinya Pak. Habis ini jam 10 ke Paris Square. Paris Square jam berapa jadwalnya guys? Perlu kita jaga dan bisa dijaga, yaitu dengan cara apa? PHBS. Tahu nggak PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat, atau perilaku cerdik. Kalau dibuka brosurnya, ya dibuka nih di bagian belakang, ada namanya perilaku cerdik. Ya contohnya seperti aktivitas fisik, makan yang teratur, tidur yang cukup, kelola stres, dan juga bisa dibantu dengan minum apa? Air putih. Ya, mentang-mentang ke Yakult, bilangnya Yakult. Coba ke pabrik kecap, minum kecap. Ya, tetap air putih dan ditambahkan dengan asupan bakteri baik Yakult. Ini akan menjaga daya tahan tubuh kita tetap optimal. Satu botol Yakult yang adik-adik minum itu ada lebih dari 6,5 Bapak Dr. Minoru Shirota, yaitu ahli mikrobiologi dari Jepang. Di brosurnya juga ada, ya. Ukuran botol Yakult adalah 65 mili. Jadi 65 mili itu bisa mendapatkan 6,5 miliar bakteri baik. Dan ini keunggulannya. Jadi sebenarnya adik-adik, bakteri baik itu banyak di sekitar kita, banyak banget. Terus apa bedanya bakteri baik atau sama bakteri baik yang lain? Bakteri baik yang lain belum tentu bisa hidup sampai ke usus kecil kita. Biasanya sampai lambung sudah mati karena di dalam lambung ada suasana asam. Makanya disebut sebagai asam lambung. Tapi bakteri Yakult terbukti bisa tembus asam lambung dan cairan empedu sehingga bisa hidup sampai di usus kecil kita, bahkan di feses kita. Makanya terbukti bermanfaat dan aman bagi manusia. Ini adalah bentuk bakteri Yakultnya dalam pembesaran mikroskop sebesar 1000 kali pembesaran. Dan ini ada produk Yakultnya. Di Indonesia saat ini kita baru ada 2 ya produk Yakultnya. Ada Yakult original yang warna merah sama Yakult yang light warna biru. Yang original yang adik-adik sering temuin di pasaran, di warung-warung, di toko-toko, ya. Kita kemasnya ada 2. Ada kemasan yang single pack isi 5 botol sama yang double pack isi 10 botol. Dan yang berikutnya ada yang Yakult warna biru Yakult light. Sebelum kesini udah pernah ketemu belum? Ada yang udah, ada yang belum ya. Karena emang Yakult Light ini produk baru Yakult di Indonesia, pembuatannya baru di Mojokerto saja. Makanya wajar kalau adik-adik banyak yang belum ketemu sama Yakult Light. Bedanya apa Kak sama yang original? Sama saja, yang ditekankan adalah manfaat si bakterinya yang bisa hidup sampai ke usus kecil kita. Cuma bedanya Yakult Light lebih rendah kalori dan lebih rendah gula serta ada penambahan vitamin D dan E. Jadi tinggal pilih aja, terserah mau yang mana ya. Nah, dan untuk yang selanjutnya ini adalah saran penyimpanan Yakult. Adik-adik kalau beli Yakult wallet sebesar 500.000 untuk 10 pemenang lainnya. Jadi silakan tuh bisa dicek ya. Dan kami informasikan segala kegiatan yang mengatasnamakan Yakult kami tidak memungut biaya sepeser pun, termasuk informasi lowongan pekerjaan. Jika ada hal yang pungutan biaya, silakan ditanyakan ke akun sosial media resmi Yakult, call center yang ada di brosur ataupun staff Yakult yang adik-adik kenal. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih sudah mendukung kami menjadi lebih berkualitas dalam melaksanakan standar ISO. Dimohon tidak memberikan apapun kepada petugas dari Yakult kecuali kesan yang tulus, kesetia menjadi konsumen dan pelanggan Yakult sepanjang masa. Mari memilah sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Demikian bisa saya sampaikan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita ada sebuah tayangan mengenai kehidupan bakteri dalam tubuh kita. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Bakteri baik untuk kehidupan. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik RKC Sirotastrein hidup di tiap botolnya. Tahun 1930, dunia dikejutkan oleh penemuan bakteri bermanfaat oleh seorang ahli mikrobiologi dari Universitas mengumpulkan jenis bakteri asam laktat yang bermanfaat dengan nama RKC Sirotastrein. Penemuan Dr. Minoru Shirota didasari oleh motivasi untuk membantu masyarakat Jepang. Setiap negara berbeda. Indonesia pun begitu. Oh iya. Singapura. Ya, itu Nah ini produk Yakult yang tadi dijelasin banyak di berbagai dunia. berbeda. Ini juga salah satunya. Nah ini skincare tadi, terus yang mana ya, minum energi. Nah ini minum energi itu ya baterai ya. Terus habis itu apa lagi? Nah ini kopi, obat juga ada. Ini obat yang produk obat-obatan, tapi cuma ada di Jepang aja, di kita belum ada.
Kalau ini yang di display rasanya masih sama, rasa original aja. Sebenarnya rasanya semuanya gitu. Kayak di luar negeri cenderung kadar manisnya kurang, karena emang kan mereka nggak terlalu suka yang gula banget kan. Tapi kalau kita display rasanya sama original. Cuman kalau di negara-negara yang lainnya ya banyak ada buah-buahannya gitu. Ini kalau dilihat ini kalau lain lebih besar-besar ya bos. Iya, lebih besar-besar. Nah, kenapa seperti itu? Karena kebijakan setiap negaranya beda-beda, dilihat dari kebutuhan personality di setiap negara. Kayak misalkan contoh kan di luar negeri postur tubuh cenderung lebih besar, lebih tinggi, pola makan juga beda. Mereka cenderung lebih makanannya junk food, fast food, soft drink, soda, alkohol dan lain-lain. Jadi makanya ukurannya jauh lebih beda. Karena kalau di Indonesia surveinya untuk ukuran segini, oh ternyata udah cukup memenuhi gitu. Ya. Oke, yuk teman-teman saya mau. Jadi ya teman-teman semuanya. Tadi kan teman-teman dia di depan ada kolam ya. Nah, di depan itu bukan kolam ikan biasa, tadi itu kolam limbah. Nah, limbah yang biasa teman-teman tuh kayak gimana biasanya? Botol, hitam, terus sampah, berbau, betul, tapi jangan cara saya baunya ya. Botol hitam berbau. Tapi tadi waktu turun dari bis bau limbah nggak? Enggak ya. Jadi limbah yang di depan kita olah sendiri. Diolahnya pakai botol Yakult. Nah, maksudnya gimana? Ini gambarannya ya. Anggap ini adalah tangki. Tangkinya kayak tadi gitu ya, kayak tadi di depan, tapi lebih gede banget. Isinya adalah botol Yakult yang dari botol bagian bawah botolnya. Jadi kan bolong atas bawah ya, kayak gini nih. Bolong atas bawah, kita tumpukan dalam tangki secara acak. Jumlahnya 6 juta botol yang kita pakai. Jadi per tangkinya ada 1,2 juta botol. Nanti botol-botol yang itu ditumpuk jadi kayak filter atau penyaring. Udah gitu, anggaplah limbah botol yang di sini nanti akan disaring di tangki tersebut sampai 5 kali penyaringan. Karena tadi ada 5 tangki. Udah gitu, selama disaring, dia cuma disaring doang, tapi ada dibantu sama bakteri. Ada bakteri aerob sama anaerob, berarti yang perlu udara sama yang tidak perlu udara. Ya, oke. Sekarang saya akan ngajakin adik-adik untuk ke atas dan produksi Yakult. Saya ingatkan di atas nggak bisa foto, nggak bisa video. Ya, yuk. Sekarang. Jadi gini, pertama saya Jaya. Latihan dulu biar kompak ya. Coba 1, 2, 3. Yakult, yes every day. SMK Bakti Jaya. Sekolah ada yang menyampaikan kesan dan pesan selama kunjungan ke Yakult, bisa silakan disampaikan di sini di depan. Ada yang mau menyampaikan perwakilannya? Muridnya boleh, gurunya juga boleh. Silakan. Kesannya apa? Pesannya apa? Ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat semuanya anak-anak? Sudah diminum Yakultnya semua? Ya. Oke, baik. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada PT Yakult Persada Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada sekolah kami, yaitu SMK Bakti Jaya, yang pada hari ini mengadakan kunjungan industri. Tidak bisa kita lupakan. Yang pertama adalah kita dijamu dengan nyaman, baik, tentu. Lalu yang berikutnya adalah tadi kita telah mengunjungi pusat produksi dari PT Yakult. Kita sudah tahu ternyata cukup banyak oleh masyarakat. Ya, bagaimana produksinya
secara steril gitu ya. Lalu mulai tempat botol Yakultnya seperti apa, itu sudah dijalankan dengan sebaik mungkin oleh PT Yakult. Lalu berikutnya adalah ternyata kita tidak disangka-sangka juga ya, yaitu kita diberikan kesempatan untuk berfoto di tempat tertentu gitu ya, membuat video dan ayam, tahu, tempe, sayur. Mantap. Seperti ini. Mantap. Pulang. Oh belum. Abangnya begini. Video bukan foto.
botol yang saat ini teman-teman pegang 30%-nya merupakan botol hasil daur ulang plastiknya. Dan kami punya target nih, nanti tahun 2030 100% botol plastik kemasan plastik yang saat ini teman-teman sedang pegang sudah dari hasil daur ulang semua. Oleh karena itu untuk mengarah ke sana, kita pisahkan dulu sampah-sampahnya agar lebih mudah lagi dalam melakukan proses daur ulang. Sudah ditemukan botolnya? Oke, baik. Sudah, teman-teman boleh silakan perhatiannya ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ada 3 jenis sampah. Yang paling pertama nih label plastiknya, dan terakhir ada nama sampah khusus untuk botolnya saja. Jadi sekarang kalau semuanya sudah selesai memisahkan sampah-sampahnya, dimulai dari yang barisan paling depan nih yang perempuan. Silakan membuang sampahnya dimulai dari botol plastik dulu, kemudian label, tutup, kemudian nanti teman-teman bisa berjalan ke sebelah sini. Silakan teman-teman, yang perempuannya dulu ya. Silakan turun. Sampahnya sesuai jenis kategori. Yang sudah membuang sampahnya boleh berjalan ke sebelah sini, nanti akan bersama Kak Yasmin kita sama-sama masuk ke arah gedung utama. Silakan.
Berikan Soy Joy dulu di awal. Langsung berubah ya? Langsung belum. Oke, selamat datang di PT MRT Otsuka dan selamat mengikuti kegiatan Otsuka Factory Visit ya. Jadi di ruangan ini nanti teman-teman akan banyak sekali mendapatkan informasi seputar perusahaan. Terus juga nanti kita bisa lihat proses produksinya ada di area lantai 1. Terakhir kita akhiri kegiatannya di area merchandise shop. Tapi sebelum itu teman-teman, ini dia tentang keselamatan. Tadi masih ingat gak kalau sebelum kalau teman-teman mendengarkan bunyi sirine, artinya kita berada dalam situasi darurat berbahaya, bisa dari gempa bumi dan kebakaran. Jadi teman-teman, amit-amit terjadi gempa bumi, semuanya nggak perlu panik. Nanti kami akan mengarahkan teman-teman untuk ke tempat yang lebih aman. Dan sebagai informasi, gedung ini sudah dirancang untuk tahan guncangan dengan skala tertentu. Jadi pasti kita masih memiliki waktu untuk mengevakuasi diri melalui jalur emergency exit yang tersedia di kanan depan, di sebelah sini teman-teman. Atau ketika nanti kondisinya tidak memungkinkan, teman-teman semuanya bisa melindungi dirinya masing-masing dengan cara menduduk di bawah meja, betul, sambil melindungi kepalanya masing-masing. Jadi jangan ada yang lari keluar, turun tangga, naik lift, itu pasti akan sangat berbahaya. Kemudian yang kedua nih teman-teman, amit-amit terjadi kebakaran, ruangan ini sudah dilengkapi dengan teknologi namanya smoke detector. Letaknya ada di atas kepala kita saat ini. Salah satu sensornya di sini nih teman-teman. Jadi ketika sensor ini mendeteksi adanya asap, sekecil apapun asapnya, pasti sensor tersebut langsung mengeluarkan air. Betul, air apa? Air Pocari Sweat. Enggak ya teman-teman. Visitnya berjalan dengan lancar, sehat, dan selamat. Amin. Kalau begitu saya ucapkan kembali selamat datang kepada Bapak Ibu Guru Pendamping dan teman-teman semua dari SMK Bakti Jaya Depok. Ini teman-teman yang datang kelas berapa? 10 dan 11. Kelas 10-nya yang mana? Boleh tunjuk tangan? Oke, baik. Kelas 11-nya? Oh, yang ini. Tapi kira-kira sebelumnya pernah main ke sini nggak teman-teman? Lewat doang pernahnya. Mampir baru kali ini. Oke, udah tahu belum saat ini lagi kunjungan kemana? Kemana? Ke Pocari Sweat. Emang bener ke Pocari Sweat? Betul sih, ke Pocari Sweat. Tapi nama perusahaannya apa teman-teman? Betul banget. Nama perusahaannya adalah PT Amerta Indah Otsuka. Kalau Pocari Sweat nama apa? Produknya, nama brand, betul banget. Dan selain Pocari Sweat masih ada lagi. Kira-kira apa lagi selain Pocari Sweat? Soy Joy, Ion Water, terus apa lagi? Oke, gini deh teman-teman. Kira-kira ada yang berani nggak tunjuk tangan terlebih dahulu? Nanti sebutkan produk-produk dari PT Amerta Indah Otsuka. Ada yang berani? Satu orang? Tunjuk tangan dulu. Rena, ayo Rena. Yang mana nih? Mau coba? Namanya siapa? Siapa? Raina. Oke, boleh dong Kak disebutkan produk dari PT Amerta Indah Otsuka yang lengkap. Pertama ada Ion Water, Five Mini, Soy Joy, Orana Minsi, satu lagi apa yang belum disebutin? Pocari Sweat, betul banget. Kasih tepuk tangan teman-teman. Jangan duduk dulu, masih berdiri. Mau hadiah nggak? Mau hadiah beneran? Oke, boleh, silakan maju ke depan, saya berikan hadiah. Dapat satu botol Orana Minsi ya. Tepuk tangan ayo. Oh iya, terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Baik. Yang lain gimana? Mau juga dapat satu botol Orana Minsi? Mau. Beneran? Jawab. Dia tidak makan dan minum di sembarang tempat, tidak merokok sudah pasti, dan tetap membuang sampah pada tempatnya. Sekarang kita lanjut ke materi yang pertama. Tadi masih ingat nggak nama perusahaannya apa teman-teman?
Amerta Indah Otsuka, betul. PT Amerta Indah Otsuka adalah salah satu anak perusahaan dari perusahaan besar bernama Otsuka. Tahu asalnya dari mana? Dari Jepang, betul. Jadi silahkan disimak dengan baik. Nanti kita di akhir sesi akan ada kuis dan salah satu jawaban dari kuisnya ada di video ini. Kalau gitu nanti lampunya akan saya matikan, nggak apa-apa teman-teman? Nggak apa-apa ya. Boleh sambil bersandar, asalkan jangan sampai ketiduran aja ya teman-teman. Kalau gitu ini dia, selamat menyaksikan. Perjalanan panjang adalah sebuah perjuangan. Membutuhkan komitmen, konsistensi, dan kerja keras untuk sampai ke tujuan. Otsuka mengawalinya dengan sebuah pemahaman tentang makna filosofis atas hal-hal yang menakjubkan. Mengembangkan potensi atas ide-ide baru dengan perspektif pemikiran yang luas dan ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan. Ketiga simbol ini mengingatkan dan mengajak kita untuk selalu berpikir kreatif dan terbuka. Filosofi inilah yang menjadi bekal perjalanan Otsuka dalam mewujudkan masa depan dunia yang lebih sehat. Tokushima adalah Otsuka, salah satu perusahaan farmasi besar di dunia. Berawal dari pabrik yang hanya memproduksi bahan kimia dengan beberapa orang karyawan, Otsuka terus berevolusi dengan melebarkan sayap bisnis dengan menciptakan produk-produk baru di bidang kesehatan. Hingga pada tahun 1964, Otsuka Pharmaceutical Japan didirikan dengan semangat untuk menciptakan terobosan yang inovatif dalam bidang pengobatan serta meningkatkan kualitas kesehatan manusia. Kini, bisnis Otsuka Pharmaceutical Japan telah berkembang ke seluruh dunia. Indonesia adalah salah satunya. Pocari Sweat pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1989. Pada tahun 1997, PT Amerta Indah Otsuka berdiri dan terus berinovasi, menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia. Kini, PT Amerta Indah Otsuka telah memiliki 2 pabrik yang mengusung konsep clean and modern dengan memperhatikan standar higienis yang tinggi untuk menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkan. Setiap tahapan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan standar higienis dan quality control yang ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar produk yang beredar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otsuka Pharmaceutical Japan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Pabrik pertama berada di Sukabumi, Jawa Barat, berdiri pada tahun 2004 dengan memproduksi Pocari Sweat. Pada tahun 2015, Ion Water diproduksi, yaitu minuman ion rendah kalori. Dan kemudian pada tahun 2018, di pabrik ini juga diresmikan line produksi baru untuk produk ornamen C, yaitu minuman vitamin C dan B mengandung madu. Para karyawan yang bekerja di pabrik Sukabumi ditunjang dengan berbagai fasilitas seperti lapangan futsal, tenis meja, fitness center, masjid, perpustakaan, ruang laktasi, dan studio musik. Pabrik yang kedua berada di Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Berdiri pada tahun 2010, di pabrik inilah line pertama untuk Pocari Sweat diproduksi secara aseptik. Dan pada tahun 2018 diresmikan line produksi untuk Soy Joy, yaitu cemilan sehat yang terbuat dari kedelai. Para karyawan di pabrik Kejayan juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia seperti lapangan bola, fitness center, lapangan basket, masing-masing. Penerapan Hexa Principles yaitu passion, respect, one for all for one, for the future. Indah Otsuka mengadakan sejumlah acara rutin sebagai ajang promosi produk sekaligus sarana edukasi kesehatan kepada masyarakat. Satu Hati merupakan platform CSR PT Amerta Indah Otsuka yang fokus di bidang kesehatan, pendidikan, dan
Otsuka telah tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan Asia Tenggara. Kini, produk-produknya bisa dengan mudah ditemukan di mana saja. Melalui 4 produk utamanya yaitu Pocari Sweat, Soy Joy, Ion Water, dan Ornamin C, PT Amerta Indo Otsuka berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang inovatif dan terpercaya dengan memberikan kontribusi yang signifikan bagi konsumen dan masyarakat Indonesia. Baik, boleh berikan tepuk tangannya teman-teman. Gimana, masih ingat nggak tadi PT Amerta Indo Otsuka selain ada di Sukabumi, satu lagi ada di mana? Jawa Timur. Pasuruan, Jawa Timur, betul banget. Kita bahas satu-satu ya. Saat ini teman-teman sedang mengunjungi pabrik Sukabumi. Di sini luasnya 25 hektar. Sekarang posisi kita ada di sini, ada di lantai 3. Nanti setelah ini kita akan turun ke lantai 1, berjalan ke belakang sini, terus belok ke sini, nanti keluarnya di sini. Kurang lebih jaraknya sekitar 700 meter. Cukup jauh, jadi siapin kakinya dari sekarang ya. Nanti kita bisa lihat proses produksi dari produk-produk yang ada di pabrik ini. Totalnya ada 4, yaitu Pocari Sweat, Ion Water, Five Mini, dan Ornamin C. Kalau untuk makanannya, kita produksinya Soy Joy-nya di pabrik Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Di sana luasnya 10 hektar. Dan kalau teman-teman penasaran mau coba lihat proses produksi dari Soy Joy itu kayak gimana, silahkan bisa langsung main-main aja ke pabrik Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Balik lagi ke Sukabumi. Di area produksi nanti, di lantai 1, teman-teman akan melihat ke 6 mesin produksi yang kami punya. Yang paling canggih ada di mesin aseptic line 500 ml dengan kapasitas produksi sebanyak 750 botol dalam waktu 1 menit. Itu cepet banget. Kalau dikonversi dalam 1 hari produksi teman-teman, itu bisa menghasilkan 1 juta botol. Itu baru dari 1 mesin aja. Belum dari mesin-mesin yang lain. Ada yang mesin kaleng, ini yang 2 liter. Prosesnya di bawah. Dan jangan kaget ya kalau nanti ada mesin yang sedang tidak melakukan produksi, karena kami di sini sudah punya jadwal produksi sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan orderan yang ada, yang masuk. Jadi sudah dijadwalkan nih kapan harus produksi, kapan harus maintenance, kapan harus sanitasi, itu udah ada jadwalnya gitu. Dan semua produksinya sudah dikerjakan oleh mesin semua teman-teman. Jadi tenaga manusianya nggak langsung campur tangan untuk melakukan proses produksi ya, melainkan hanya controlling dari mesin-mesin yang ada di area produksi tersebut. Lanjut lagi, ini dia ada produknya teman-teman. Totalnya ada 5, Pocari Sweat, Ion Water, Soy Joy, Ornamin C, dan Five Mini. Kira-kira sudah pernah coba semua belum produk yang ada di depan? Belum. Yang belum yang mana? Five Mini belum. Ornamin C udah? Belum. Yang udah, yang belum. Soy Joy? Udah. Ion Water? Udah ya. Silakan langsung ke sini ya. Teman-teman semuanya silakan diambil di sini hadiahnya. Boleh langsung ke sini aja, Pak. Ya. Selamat ya untuk teman-teman yang menang kuis bisa dapat hadiah. Yang belum menang jangan khawatir karena nanti akan kita bagi-bagi juga di bawah, semuanya dapat ya, rata. Sekarang lanjut dulu nih. Bisa teman-teman perhatikan di depan banyak banget tumpukan sampah di mana-mana. Kira-kira ulah siapa teman-teman? Manusia, betul. Kalau udah kayak gini harus diapain sampahnya? Buang ya, bukan dipanggil Pandawara ya. Tapi sebelum jadi tumpukan sampah seperti ini, kita harus mulai bersihkan dari diri masing-masing. Kita buang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu kami, PT Amerta Indo Otsuka mengajak teman-teman semuanya untuk tetap membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang sudah kita praktekkan ketika setelah selesai foto, kita pisahkan dulu sampahnya sebelum dibuang. Dimulai dari tutup botolnya, kemudian labelnya. Karena kami di sini punya yang namanya program Otsuka Blue Planet. Salah satu pilarnya yaitu Eco Bottle. Jadi 30% dari botol-botol plastik
yang teman-teman bawa tadi ya, itu merupakan hasil daur ulang. Nanti targetnya tahun 2030 100% botol Pocari Sweat kemasan plastik dari hasil daur ulang semua. Tapi sulit mewujudkan target tersebut tanpa bantuan dari teman-teman semua. Cara bantunya gimana? Kira-kira ada yang tahu nggak cara bantuinnya gimana teman-teman? Ada yang tahu? Cara bantu yang paling mudah, yang paling sederhana dan semuanya bisa melakukan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Betul, itu akan sangat membantu kami dalam mewujudkan target tersebut. Dan ini terakhir, bagi teman-teman, Bapak Ibu Guru semuanya, ketika mengonsumsi dialami si botol Pocari Sweat. Tahukah kalian, Pocari Sweat dibuat dari sumber mata air pilihan yang diolah melalui proses demineralisasi. Selanjutnya, dilakukan proses percampuran dengan bahan baku Pocari Sweat yang sebelumnya telah lulus uji pemeriksaan. Kemudian, larutan dipasteurisasi pada waktu dan suhu tertentu sebelum di-filling. Bicara mengenai botol, si botol Pocari Sweat awalnya terlahir sebagai biji resin. Biji resin, penasaran kan? Apa saja sih yang dialami si botol dalam ekspedisinya? Ayo ya, kita simak bersama. Biji resin ini akan disatukan, dipanaskan, lalu dicetak sampai didinginkan menjadi preform atau bakal botol. Singkat cerita, bakal botol akan segera berwujud. Nah, disinilah awal perjalanan si botol. Ayo, kita ikuti terus. Bakal botol akan beranjak menuju proses blow molding, di mana dia akan ditiup menjadi bentuk botol Pocari Sweat yang kita kenal. Sebelum ditiup, dilakukan pasteurisasi pada preform untuk memastikan bahwa preform steril. Lihat, dia sudah mulai berubah. Lalu apa yang terjadi? Ya, ini saatnya si botol memperoleh kandungan istimewa Pocari Sweat. Setelah penuh, si botol akan diisi nitrogen cair agar menjadi lebih kuat dan tahan tekanan. Dia juga mendapat perlindungan ekstra dengan tutup yang telah dipasteurisasi. Petualangan si botol semakin seru. Dia harus menjalani pemeriksaan di cap checker untuk memastikan botol tertutup dengan sempurna dan battle pressure detector untuk memastikan apakah cukup kuat dan tahan tekanan. Wah, kalau ternyata capnya tidak tertutup dengan baik dan tekanannya tidak sesuai, dia akan langsung dibuang. Untung berhasil lolos. Berarti dia sudah memenuhi standar tekanan kelayakan Pocari Sweat. Apalagi ya yang akan dialami si botol? Wah, teman-temannya sedang diberi label. Ini saatnya dia menyandang gelar resmi sebagai botol Pocari Sweat. Sebagai bentuk penghormatan, label biru akan disematkan pada tubuh si botol. Wah, hebat sekali ya. Tidak hanya itu, dia juga diberikan identitas unik sebagai tanda pengenal berupa kode produksi tanggal batch before. Terakhir, si botol akan diperiksa kondisi label dan kode produksi dengan kamera inspektor. Botol yang tidak sesuai standar akan langsung dibuang. Setelah dianggap kuat dan mutunya terjamin, ekspedisi si botol terus berlanjut. Kini, dia dan kawan-kawan sedang bersiap untuk menaiki kardus yang nantinya akan didistribusikan. Dengan teknologi canggih, mereka bisa masuk tanpa bantuan manusia sama sekali. Hebatnya, mereka semua langsung berbaris rapi. Setelah kardus tertutup sempurna, dilakukan pengecekan berat dengan weight checker untuk memastikan jumlah botol dan berat larutan sesuai standar. Tidak cuma itu loh, kardus bisa tertumbuk secara otomatis. Bersedia? Siap, jalan! Sekarang coba kita ingat perjalanan si botol dari awal hingga akhir. Pertama, ada proses resin to preform. Kedua, blow molding. Ketiga, filling dan capping. Keempat, battle pressure detector. Kelima, labeling dan batch before. Dan keenam, auto casher. Tapi ada satu proses lagi ternyata. Proses itu adalah quality control. Untuk menjamin mutu si botol dan kawan-kawan, tiap 2 jam sekali beberapa botol akan diambil untuk menjalani kontrol kualitas. Tes pertama adalah tes fisik untuk memastikan apakah botol cukup aman dan kuat. Tes kedua adalah tes kimia. Nah, di sini larutan dalam botol yang diperiksa. Apakah larutan itu sudah sesuai dengan standar kelayakan minuman? Semoga berhasil. Si botol dan kawan-kawan akan melanjutkan ekspedisinya ke seluruh Indonesia untuk kita nikmati. Cerita yang seru ya. Dari proses kelahiran, petualangan hebat, hingga akhirnya dia melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan segala macam kebaikan Pocari Sweat. Ayo kita lihat langsung bagaimana prosesnya di pabrik. Saya Profesor Paul mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa minum Pocari Sweat. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk Profesor Po dan kegiatan yang ada di
Brilliant Hall sudah selesai teman-teman. Setelah ini kita akan turun melihat proses produksi Pocari Sweat secara langsung gitu ya. Jadi setelah nonton kita langsung lihat proses produksinya. Tapi sebelum kita turun, kita buka dulu sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan ditanyakan. Kita buka 3 pertanyaan aja mungkin ya. Produk dari PT Amerta Indah Otsuka yang memang tantangan bagi orang yang sudah tua gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak. Untuk seluruh produk dari PT Amerta Indah Otsuka, apakah ada tantangan untuk orang tua? Itu jawabannya nggak ada Pak, karena untuk usianya asalkan sudah di atas 1 tahun umurnya, itu semua produknya boleh dikonsumsi. Tapi ada beberapa kondisi tertentu seperti penderita diabetes, kemudian hipertensi, terus ada MAH juga yang sudah akut, sudah dalam pantauan dokter, sudah minum obat-obatan setiap harinya, itu kami tidak berani untuk menyarankan mengonsumsi produk-produk yang ada di sini karena takutnya terjadi indikasi atau gejala-gejala yang akan berbenturan dengan obat-obat yang dikonsumsi sehari-hari itu tadi. Baiknya sih ditanyakan dulu sama dokternya masing-masing apakah boleh untuk mengonsumsi produk-produknya, dan jika boleh ditanya lagi takarannya seberapa untuk perharinya, seperti itu. Tapi kalau kondisinya belum parah gitu ya, punya riwayat penyakit mah tapi ya masih sedikit-sedikit aja kambuhnya, itu masih boleh teman-teman, karena asalkan dengan catatan sudah semuanya nih, baik itu Pocari Sweat, Ion Water, 5-Mini dan Ornamin C, konsentrasi larutannya itu asam gitu. Sampai sini sudah dijawab Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Dulu sama dokternya masing-masing, apakah boleh atau tidak minum Pocari Sweat dan yang lain-lain. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Pocari Sweat yang pernah kita dengar bahwa para pendaki gunung sering mengkonsumsinya gitu. Para pendaki gunung sering mengkonsumsi Pocari Sweat ketika dia naik gunung. Dampak bagi yang pendaki gunung ini apa gitu? Oke, baik. Wah, jadi kalau kita balik ke manfaatnya Pocari Sweat, Bapak dan teman-teman semua, yaitu untuk mengembalikan cairan tubuh kita yang hilang. Dan cairan tubuh kita itu biasanya menghilang atau menurun berkurang secara drastis biasanya ketika kita melakukan aktivitas berat seperti tadi naik gunung, main bola, basket, kita pasti keringetan, kecapean, sudah pasti cairan tubuhnya juga semakin berkurang. Atau bahkan ya teman-teman, selain kita beraktivitas berat, aktivitas ringan atau bahkan saat sedang tidur pun saja cairan tubuh kita itu sudah keluar juga. Jadi kalau mau dokumentasi dulu, silakan disiapkan handphonenya dari sekarang nih. Nanti lampunya kita matikan, kemudian kita buka tirainya. Kalau gitu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri agenda yang ada di Brilliant Hall ini, dan setelah itu teman-teman bisa berbaris di depan Brilliant Hall. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, bagus mana-mana. Bagus banget kemarin. Dari seribu jalan di dunia, Milih tempatnya pintar. pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya. Tahu udah nggak cerdas. Lupa bawa lupa. Pandangannya tertutup awan ya teman-teman, karena cukup mendung juga. Kalau cerah sih bagus banget kelihatan dari kaki gunung sampai puncak-puncaknya ada di depan teman-teman semua. Dan kalau teman-teman perhatikan juga terdapat beberapa uap ya teman-teman, itu bukan asal polusi, merupakan uap air hasil dari pemanasan larutan-larutan Pocari Sweat-nya. Jadi itu aman banget dan kami tidak menghasilkan limbah polusi teman-teman. Dan limbah cairnya di sini juga sudah ditreatment menggunakan wastewater treatment plant. Jadi air-air yang menjadi limbah di sini ditreatment dulu, diolah, kemudian nanti bisa menjadi air.
nyampe sini. Mari. Mari. Silakan Bapak Ibu guru juga untuk mengantri mengambil produk. Aman ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman atas kunjungannya. Ya, semoga bermanfaat untuk semua yang sudah kami sampaikan ke teman-teman ya. Dan pesan saya teman-teman, sekolahnya belajar yang rajin ya. Tentukan dari sekarang untuk nanti ke depannya teman-teman mau ambil minat banget ya, kalau kita lambat sedikit aja udah pasti kita akan ketinggalan gitu. Dan semoga aja cita-cita yang udah teman-teman tentukan dapat bisa dicapai, amin ya, dengan mudah. Mungkin suatu saat bisa kembali lagi ke sini ya, tapi udah bukan jadi visitor lagi, mungkin balik lagi sebagai bagian dari Otsuka People ya, amin. Dan satu lagi kami ada kenang-kenang bisa dipajang di sekolah, mohon diterima Bapak Ibu ya. Dan ada yang ingin disampaikan dulu kah sebelum saya tutup? Bagaimana? Kesan dan pesannya. Apanya? Oh, jangan. Ayo. Pak Iqbal. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita beri apresiasi untuk PT apa namanya? Ya, PT apa? Ya, gitu ya. Mari kita beri tepuk tangan karena sudah memberikan kita begitu manfaat. Sudah banyak memberikan kita informasi terkait produk-produknya. Yang lebih utama adalah yang sering kita lihat di warung-warung, yang sering kita konsumsi setelah olahraga, yaitu Pocari Sweat. Setelah dari muter melihat produksi di pabrik ini, dan akhirnya kita diberi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk menggantikan cairan yang sudah keluar karena tenaga kita sudah dikuras di muter-muter melihat produksi di pabrik ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena kurang lebihnya yang luar biasa kepada kami. Terima kasih sekali sudah menyambut kami dengan baik. Mudah-mudahan karena kita masih bisa tetap bersilaturahmi demi menjaga keratan antara siswa dengan PT ini. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk PT Surat. PT Amerta Indah Otsuka ya. Ayo lagi tepuk tangannya lagi. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, atas kunjungannya hari ini. Teman-teman, saya mau tanya lagi, sekarang lagi berkunjung ke perusahaan apa? Itu dia ya, PT Amerta Indah Otsuka. Jangan sampai nanti pulang ke rumah ditanya habis dari mana, nggak tahu tadi pabrik apa ya. Itu jangan sampai ya. Kegiatannya sampai di sini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pin, ada yang punya nggak? Siapa nih namanya? Nova, ada nggak Nova? Orang untuk sini kan? Iya, ini aja. Di dalam juga nggak masalah, nggak apa-apa. Biar nyaman.
Thank